Kebijakan tarif proteksionis yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menambah tantangan bagi sektor perikanan Indonesia, khususnya ekspor udang. Pasalnya, lebih dari 70% ekspor udang Indonesia ditujukan ke pasar Amerika Serikat. Berdasarkan data KKP, volume ekspor udang Indonesia ke pasar Amerika Serikat pada 2024 diperkirakan mencapai 135.000 ton atau senilai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 32% dari total nilai ekspor perikanan Indonesia. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya pasar Amerika Serikat bagi sektor ekspor udang Indonesia, sekaligus menegaskan tantangan besar yang dihadapi sektor ini jika kebijakan tarif proteksionis terus diberlakukan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan akan terus berupaya untuk meminimalisir dampak kebijakan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap produk perikanan Indonesia termasuk udang. Salah satu langkah utamanya adalah dengan memperkuat nilai tambah dan kualitas produk ekspor Indonesia agar tetap bisa bersaing di pasar internasional. Sekretaris Jenderal Forum Udang Indonesia, Coco Kokarkin mengatakan kenaikan tarif impor Amerika Serikat akan semakin membebani industri udang Indonesia yang saat ini sudah mengalami tekanan imbas mahalnya biaya produksi. Menurut Coco, beban berat produsen ini akan menggerus margin bisnis sehingga semangat penambak berproduksi semakin berkurang. Pelaku usaha berharap pemerintah dapat melakukan negosiasi sehingga tarif 0% kembali diberlakukan bagi ekspor udang untuk masuk ke Amerika Serikat. Nah, dengan adanya tax tambahan dari Trump, jelas akan dibebankan kepada produsen, baik petambak maupun cold storage. Nah, akibatnya margin akan semakin tipis. Kalau sebelumnya itu margin mungkin masih ada 6.000 sebagai gambaran, sekarang ini di Aceh dan di Medan harga per setiap size itu turun 10.000. Jadi untuk keuntungan yang 5.000 kemarin sudah rugi kalau sekarang ini. Kecuali kita panen cepat-cepat sekali, masih kecil sudah kita panen, mungkin kita akan menipiskan kerugian kita. Hal senada diungkapkan Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia atau AP5I. Ketua Umum AP5I Budi Wibowo menyebutkan tarif impor Amerika Serikat yang tinggi tidak akan mampu ditanggung penambak maupun pengusaha. Menurut Budi, bisnis udang sudah merasakan dampak kenaikan tarif impor Amerika Serikat dengan dibatalkannya sejumlah pesanan dari Amerika Serikat. Budi menyebut tarif 10% dan biaya dumping 3,9% saja sudah memberatkan eksportir, apalagi jika diterapkan tarif 32%. Pada waktu awal tarif masih 30%, beberapa minggu yang lalu, jujur aja beberapa buyer kami langsung melakukan cancel kontrak sehingga terpaksa kami tidak bisa melakukan pengapalan. Tetapi dengan adanya revisi tarifnya, tetapi masih berat juga bagi kami, 10% itu ya plus biaya anti dumping 3,9%. Nah ini juga masih sangat berat bagi kami ya. Makanya kami sangat berharap, betul-betul sangat berharap pemerintah Indonesia bisa melakukan negosiasi semaksimal mungkin untuk menurunkan tarif, ya kalau bisa ya seperti dahulu ya 0% untuk tarif masuk ke Amerika Serikat. Untuk menghadapi hambatan dagang ini, para pelaku usaha mendorong upaya pemerintah untuk melakukan negosiasi sekaligus mendiversifikasi pasar bagi ekspor udang, seperti Asia dan Timur Tengah. Namun demikian, kualitas udang Indonesia perlu ditingkatkan untuk memenuhi persyaratan yang berlaku. Selain itu, pasar dalam negeri juga prospek untuk dikembangkan. Hanya saja terdapat sejumlah hambatan terkait kekhawatiran konsumen terhadap persepsi harga udang yang mahal. Selain itu, persoalan biaya logistik dalam negeri yang tinggi hingga regulasi yang rumit ikut menghambat pasar domestik. Kalau kita bisa memecahkan masalah penyakit dan masalah infrastruktur sudah lebih baik, maka peluang kita masuk ke Cina luar biasa. Sehingga tanpa harus mendiversifikasi olahan ya, hanya utuh udang beku saja, itu insya Allah bisa masuk ke China dalam jumlah yang masif. Sehingga inilah peluang menurut saya. Walaupun mungkin harganya tidak sebagus dulu,
namun tetap lebih baik dari kalau Trump melaksanakan 34%-nya itu. Misalkan harga udang sebenarnya kalau misalkan kita kupas udang dengan yang ukuran kecil, kalau dibandingkan dengan daging sebenarnya harga udang itu sudah tidak lebih mahal dari harga daging, tapi banyak konsumen yang tidak tahu. Kemudian ada hambatan lain yang di sini sekali lagi kami perlu pemerintah ya, dukungan dari pemerintah ya. Yaitu pertama logistik yang tinggi, ini masalah klasik yang belum bisa teratasi ya. Misalkan kami mengirim ke pulau-pulau lain menyebarkan produk udang-udang frozen, udang-udang olahan ke tempat lain, ini biaya logistiknya sangat tinggi kemudian. Tapi selain itu ada juga biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu ada gitu loh, atau bisa dikurangi karena itu adalah sekali lagi kembali ke aturan-aturan pemerintah yang tadi Pak Jojo katakan jelimet ya, ruwet gitu, bikin pusing kepala dari kami gitu, karena ada aturan yang antar instansi itu saling saling berbenturan satu sama lain, tidak saling mendukung dan sebagainya. Penguatan pasar domestik juga menjadi perhatian Komisi 4 DPR RI. Menurut anggota Komisi 4 DPR RI Sadiah Uluputi, peluang pasar domestik masih terbuka. Namun demikian, untuk menguatkan pasar domestik, pemerintah perlu melakukan rekayasa pasar agar harga udang tidak terlalu tinggi. Ya, sebenarnya keinginan dan kebutuhan pasar domestik masih terbuka sih, Mbak, gitu kan. Nah, asalkan pemerintah juga bisa mengintervensinya tadi gitu ya, dengan membuat ya semacam rekayasa pasar gitu ya. Rekayasanya apa? Bisa juga, nah kenyataan hari ini kan harga udang di domestik kita cukup mahal gitu ya. Padahal di tingkat produksinya juga cukup banyak dan buktinya kita mampu untuk ekspor ke luar negeri gitu. Nah, harusnya untuk penyediaan pasar lokal, pasar domestik juga harus direkayasa oleh pemerintah. Dalam hal ini mungkin lewat beberapa program-program strategis, misalnya Gemar Makan Ikan, Gemar Makan Udang, kemudian juga program makan bergizi gratis gitu. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo menegaskan, pemerintah Indonesia bersama eksportir, asosiasi udang, serta perwakilan diplomatik di Amerika Serikat terus melakukan pendekatan dan negosiasi agar tarif anti-dumping dapat ditinjau ulang. Koordinasi dengan importir Amerika Serikat juga terus dilakukan guna memastikan kepercayaan terhadap produk Indonesia tetap tinggi. Selain mempertahankan pasar Amerika Serikat, KKP juga berupaya memperluas ekspor ke negara-negara potensial lainnya. Jepang dan Kanada menjadi target utama untuk ekspor udang mentah beku dan olahan, sementara Cina untuk udang mentah beku. Korea Selatan dan Australia menjadi sasaran utama untuk produk udang olahan. Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah optimistis bahwa ekspor udang Indonesia akan tetap tumbuh dan bersaing di pasar global meski dihadapkan pada tantangan tarif dagang. Tim redaksi CNBC Indonesia.